Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah kita, Allah Tritunggal yang begitu mengasihi kita. Dan saya mengajak kita semua pada saat ini untuk mengambil waktu teduh. Kita berdiri semuanya dan kita masuk dalam ibadah kita. Mari kita bersatu. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan kita, Allah Tritunggal. Kita katakan bahwa Tuhan kita, Allah yang kudus, Tuhan kita, Allah yang suci. Holy, holy, holy. Tuhan namamu.
Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 99 ayat 9, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kita naikkan pujian Holy Holy bait yang ketiga, mengantar kita untuk mengampuni dosa kita di hadapan Tuhan. Suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafasku yang tangguh, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Bapak Ibu, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang di hadapannya dan mengakui segala dosa-dosanya. Bapa di surga, sungguh kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami ini manusia yang jahat, manusia yang berdosa, manusia yang sering menyakiti hati Tuhan. Dan Engkau berkata dalam firman-Mu, bahkan perbuatan baik kami sekalipun Tuhan, seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada benar, kami tidak ada yang benar Tuhan di hadapan Tuhan. Semua kami melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, yang mempermalukan nama Tuhan. Oleh sebab itu kami mengaku dosa kami, dan kami mohon Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami. Kami percaya bahwa Tuhan senang melihat pengakuan kami yang datang dengan kerendahan hati, dan Tuhan membenci orang yang congkak dan yang merasa diri benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengampunan-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami percaya pengampunan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami yang kami naikkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang telah hidup di dalam Kristus dan yang telah diampuni dosanya, terambil di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Bersama-sama kita bacakan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Mari kita menaikkan pujian sukacita kita kepada Tuhan, bahwa kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Mari Bapak Ibu Jemaat, bersukacitalah karena kasih Allah yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kasih Allah
berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. yuk. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita karena kasih-Nya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Saya mengajak seluruh jemaat untuk berdiri bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dan persiapkan hati kita untuk menerima firman Allah. Kita naikkan pujian, ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendak-Mu, amin. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
tetap memandangku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini di minggu pertama bulan Agustus. Kita tetap dapat beribadah, memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh syukur, antusias dan sukacita. Sekalipun masih beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap dan doakan Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat secara khusus jemaat GKT Sidoarjo tidak bosan-bosannya untuk bersama-sama belajar, merenungkan firman Tuhan tiap-tiap minggu, masih di rumah saja ya, belum bisa beribadah secara komunal dan masih ketemu lu lagi gitu ya. Jadi masih ketemu dengan saya. Biarlah ini tidak membuat kita menjadi jenuh, tetapi kita tetap disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang selalu up to date buat kita. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon Roh Kudus menolong kita merenungkan firman Tuhan. Maha besar Engkau ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kami, sehingga kami yang percaya, kami diberikan hak istimewa menjadi anak-anak Allah, menjadi umat tebusan Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, hari demi hari Tuhan menanggung setiap kami, hari demi hari Tuhan menopang kami. Meskipun pandemik ini membawa banyak sekali perubahan, tetapi kasih setia Tuhan tidak berubah. Karena itu Bapa di surga memasuki minggu yang baru, di bulan yang baru pada tahun 2020 ini, bulan Agustus yang boleh kami sambut dengan syukur dan sukacita. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami juga membuka hati dan pikiran kami, begitu antusias seperti kami menyambut bulan yang baru. Kami antusias menyambut firman-Mu. Bimbinglah kami mengerti, memahami, dan rela menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan terus menopang dan memelihara kita. Dan biasanya di bulan Agustus, sebelum masuk bulan Agustus, kita sudah merasakan satu aura yang khusus ya, yaitu merah putih.
Rasanya di beberapa ruas jalan bulan-bulan Juli yang lalu kita sudah melihat banyak orang yang menjual banner, bendera, panci-panci, dan umbul-umbul serta pernak-pernik yang berkaitan dengan merah putih. Ya, itu menandakan kita sudah memasuki bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu pada pagi hari ini tema yang akan saya ambilkan sedikit terinspirasi dengan bulan kemerdekaan ya. Kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan Alkitabnya terlebih dahulu bagian ini, dan kita akan bersama-sama belajar nanti dan membacanya bersama-sama nanti. Kita perhatikan bahwa Injil Yohanes 8 itu berbicara banyak sekali tentang doktrin pengajaran tentang kebenaran yang sebenarnya cukup sulit untuk dipahami. Mengapa? Karena Yesus berbicara dengan tegas, memperkenalkan dirinya, keilahiannya, juga sekaligus menegur para ahli Taurat yang notabene mungkin ahli di dalam kebenaran. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan apa sih kebenaran ya. Ada orang berkata bahwa jika suatu berita bohong atau hoax itu dikatakan secara berulang-ulang, maka kebohongan itu bisa diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara bagaimana? Apakah saudara bisa menerima kalau satu berita bohong diberitakan berulang-ulang, maka itu akan menjadi kebenaran? Sepertinya kebenaran. Ya, ada istilah aspal, asli tapi palsu. Nah, kemarin ada di kelompok anak-anak muda, mereka iseng-iseng bercanda mengumpulkan, kita coba cek dan recheck, ini hoax atau fakta gitu ya, fakta atau hoax. Salah satunya adalah bercanda gitu ya, bahwa saya ini belajar sepeda motornya di Semarang gitu ya, salah satunya. Itu fakta atau hoax gitu ya. Ya, tentunya itu fakta ya. Nah, pada dasarnya kebenarannya saya pernah belajar sebelumnya di Semarang juga, tetapi tidak pernah dipakai. Akhirnya tidak bisa. Kemudian ada juga yang bercanda dengan beberapa, menyebutkan satu kali seorang anak muda di gereja pergi jalan-jalan dengan bersepeda dengan seorang artis, saya tidak perlu sebut namanya. Nah, itu hoax atau fakta. Nah, kemudian kita berkata bahwa ya bisa saja itu adalah suatu fakta, bisa juga itu hoax. Lalu diminta ketegasan, ini hoax atau fakta? Lalu dia mulai ragu-ragu. Pertama sudah jawab hoax, tapi akhirnya mengatakan itu fakta. Nah, kadang-kadang kita dibuat ragu-ragu, apakah ini adalah kenyataan, kebenaran, atau kepalsuan? Ada orang berkata demikian, ada satu kalimat yang bagus, penerapan pemahaman kebenaran firman Tuhan yang benar adalah satu-satunya cara seseorang mengalami kemerdekaan sejati. Jadi ketika kita punya penerapan, pemahaman, kebenaran firman Tuhan yang benar. Loh, emangnya ada kebenaran firman Tuhan yang tidak benar? Katanya kebenaran. Ini penegasan aja ya, kalimat penegasan. Penerapan pemahaman kebenaran firman Allah yang benar adalah satu-satunya cara seseorang mengalami kemerdekaan sejati. Itu sebabnya tema kita pada pagi hari ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu kebenaran? Apa itu kemerdekaan? Kebenaran secara umum sekali, secara mendasar sekali dikatakan itu sesuatu yang benar, sesuai dengan atau sesuai hal keadaan sebenarnya, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, saya punya guru SD, guru olahraga sebenarnya beliau tidak suka kalau kita mengatakan betul. Misalnya saya Mia, apakah engkau tadi mengerti apa yang Pak Guru ajarkan?
Kalau saya katakan betul, beliau akan berkata, jangan berkata betul. Apakah engkau tadi bisa menjawab soal betul? Kebetulan melirik, saya nggak pernah nyontek ya. Kebetulan melihat atau begitu ya. Kebetulan, nah beliau udah suka kita memakai kata betul. Karena betul itu bisa kebetulan, tapi kalau benar itu tidak bisa dibantah, itu kebenaran. Jadi kebenaran, bukan bahasa kebenaran yang diplesetkan sedikit dalam logat Jawa atau dialek Jawa, kebenaran gitu ya. Itu bisa juga artinya lain ya. Nah, apa sih kebenaran? Kebenaran ditinjau dari pengertian umum atau secara universal, itulah keadaan yang sesuai dengan nilai esensi atau nilai yang paling mendasar, nilai-nilai yang dianggap sebagai sebenarnya atau asli, otentik dan orisinal. Ya, orisinil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu arti kebenaran secara umum sekali. Secara umum sekali ya. Nah, apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan itu kebebasan, kelepasan, kelegaan. Kita tidak terikat, kita tidak tertawan, kita tidak terancam. Nanti kita akan belajar minggu-minggu mendatang bagaimana kemerdekaan kita yang mungkin terintimidasi gitu ya. Nah, itu merasa free, independensi, atau tidak tergantung kepada, atau tidak bergantung kepada. Ini merupakan bebas terbatas. Karena menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, bebas terbatas, apakah itu tidak merdeka artinya? Saya adalah orang yang bebas, tapi terbatas. Wah, kayaknya nggak bebas ini ya. Sehingga kita nyanyi, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, saya bebas, 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 sampai tak terhingga bebasnya gitu ya. Supaya untuk menandakan bahwa yes benar aku ini bebas. Apakah kita benar-benar bebas sebebas-bebasnya? Justru ketika kita memberlakukan hal itu, kita menjadi orang yang tidak bebas. Contohnya, dalam satu percakapan humor digambarkan bahwa ada seorang yang bertanya kepada seorang Romo gitu ya. Bertanya, Bapak Romo atau Romo yang kami kasihi, model seragam yang bagaimanakah yang cocok untuk paduan suara gereja? Kemudian Romo berkata, semua model boleh, semua model cocok dan pantas, asal yang atas tidak kebawahan, yang bawah tidak ketinggian. Maksudnya pakaian wanita tentunya ya. Supaya apa? Semua itu sesuai dengan standar yang norma-norma yang layak. Ketika kita berkata aku bebas, ya semua model boleh. Kemudian kita pakai yang kekurangan kain dan sebagainya, kita sendiri akhirnya tidak bebas. Mengapa? Kita akan duduk dengan gelisah, kita akan berjalan dengan kikuk dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ketika kita ingin bebas, kita tidak bebas. Mengapa? Karena seseorang yang bebas itu dia menyadari bahwa dia harus membatasi dirinya. Itu orang bebas. Tapi orang yang bebas sebebas-bebasnya, sesungguhnya orang itu tidak bebas. Mengapa? Karena dia akhirnya tanda kutip dibatasi oleh banyak hal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bagian firman Tuhan yang kita siapkan tadi. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 42 sebenarnya satu bagian, tapi saya akan mengajak kita memperhatikan, mulai saya akan bacakan ayat 30 sampai 36 terlebih dahulu, nanti kita akan memperhatikan ayat-ayat selanjutnya itu menjadi satu kaitan yang saling keterkaitan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30, perikop ini diberikan judul kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak sekali, khususnya dari pasal 8 ayat 1 dan seterusnya, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagi orang Yahudi yang belajar hukum Taurat dari masa kanak-kanak sampai mereka dewasa, tentu agak aneh perkataan Yesus ini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini dua hal yang secara tidak langsung akan mengejutkan mereka.
Kita ini ngerti kebenaran. Kita ini orang merdeka. Kita lihat percakapan selanjutnya ya. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Abraham dibenarkan karena iman. Itu kebenaran ya. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anaknya yang besar, menunjuk kepada Yesus Kristus, kamu pun benar-benar merdeka. Saya ingin kita membaca 3 ayat sesudahnya, ayat 37 sampai 39. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, ayat 37, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Perhatikan kalimat ini, garis bawahi. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ayat yang ke-39. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja membaca firman Tuhan, tapi kita merenungkan dan mau melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 32 khususnya menjadi ayat nas kita atau perikop yang mengambil ini menjadi tema atau menjadi judul perikop. Yohanes 8 ayat 32, Tuhan Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata mengetahui di sini bukan sekedar knowledge, pengetahuan akal, pengetahuan secara keilmuan, tetapi pengetahuan engkau mengerti, engkau tahu dan mengerti. Tahu dan mengerti, memahami dengan benar. Kita sudah pernah belajar hal ini ya. Supaya kita tahu dan mengerti. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu bukan karena mereka itu amnesia, bukan karena mereka itu kelupaan, terlupakan begitu saja atau tidak tahu diri, bukan juga karena mereka itu bodoh, tapi mereka tidak mengerti kebenaran, sehingga mereka melakukan kejahatan sehebat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sengaja menekankan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa yang maksudnya? Kalau kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau kita melakukan kebenaran secara mudah saja, pasti kita tidak akan merasa terikat. Pasti kita tidak akan merasa tertekan. Pasti kita tidak ada rasa kecemasan. Kita H2C ya, harap, cemas gitu ya. Kita merasa waduh deg-degan ini, ketahuan ini. Tapi kita melakukan kebenaran, kita tidak perlu takut. Mengapa? Kita free, kita merasa bebas kalau itu kebenaran. Tapi kita ragu-ragu, apakah benar yang aku lakukan ini? Pasti juga kita akan rasa tidak merdeka. Ada rasa-rasa kecemasan yang berlebihan, rasa ketakutan, dan juga merasa keterikatan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maksudnya apa? Anda merdeka saat Anda memiliki kebenaran Kristus yang mendorong Anda secara sadar untuk membuat pilihan, untuk memutuskan dan menentukan diri melakukan kebenaran tanpa terkekang atau terpaksa. Kalau kita baca kisah dalam pasal 8 ayat 1-7, khususnya ayat 7. Ketika mereka memperhadapkan seorang perempuan yang kedapatan berzina hanya untuk menghakimi perempuan itu dan ingin mencari pembenaran diri, Tuhan Yesus berkata kepada mereka di dalam ayat yang ke-7. Ya, karena Tuhan Yesus nulis, tak tahu nulis apa. Alkitab tidak mencatat apa yang Tuhan Yesus tulis di tanah. Lalu ayat 7, ketika mereka terus-menerus bertanya kepada mereka,
Barang siapa di antaramu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kebenarannya adalah semua orang berdosa. Kebenarannya adalah semua orang mempunyai, khususnya yang datang pada hari itu dan yang menghadapkan perempuan itu, mempunyai motivasi yang salah, mempunyai itikat yang buruk. Itu kebenarannya, sehingga mereka tidak merdeka. Mereka merasa terintimidasi, mereka merasa dipojokkan, mereka merasa dipermalukan, mereka merasa tidak layak, tidak berani, sehingga satu demi satu pergi meninggalkan Yesus. Itu kebenarannya. Kalau mereka benar mengerti kehendak Allah, mengerti firman Tuhan, tentu tidak itu yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbuat dosa, kita akan merasa terikat. Kita tidak bebas, kita tidak merasa merdeka. Kenapa? Karena dosa itu menekan kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur 32, Mazmur 51, ketika Raja Daud belum mengaku dosa di hadapan Allah dengan setulus-tulusnya, dosaku kuberitahukan kepadamu, pelanggaranku lah terhadap engkau saja aku telah berdosa dan berbuat perbuatan itu. Ketika dia belum mengatakannya kepada Tuhan dalam pengakuan yang tulus, dia berkata apa? Tulang-tulangku rasanya semua pegelinu, encok dan seterusnya gitu ya. Rasanya tulang-tulangnya itu menekan dia. Rasanya sakit sekali, rasanya kayak terikat. Padahal dia tidak diikat oleh siapapun juga. Sama seperti yang dikatakan oleh orang-orang banyak itu. Kami ini tidak pernah dijajah siapapun. Kami ini orang merdeka. Kami keturunan Abraham. Betapa bangganya mereka mengatakan hal itu. Tapi Yesus berkata, no. Kamu hamba dosa. Kamu belum merdeka kalau kebenaran itu tidak memerdekakan kamu. Kalau anak manusia itu tidak memerdekakan kamu. Jadi saat saudara dan saya berbuat dosa, saat itu kita merasa tidak merdeka. Karena keberdosaan selalu membelenggu atau menekan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Yesus berulang kali berkata, apabila anak atau dirinya sendiri yaitu Yesus yang adalah kebenaran, Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan dia adalah Allah. Allah itu benar. Allah itu benar. Dia adalah Allah, firman. Karena itu dia berkata bahwa jika aku memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Kalau kita baca Galatia pasal 5, ayat 1 ayat 13 berkata, supaya kita benar-benar merdeka atau sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini penuh kuasa yang disampaikan oleh Yesus, yang adalah Allah, yang adalah kebenaran dan yang sanggup membenarkan orang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang memerdekakan kita itu ada dua hal. Ada dua, yaitu yang pertama adalah Kristus atau Allah sendiri adalah kebenaran. Mengapa Allah itu adalah kebenaran? Karena kalau kita perhatikan, mengapa Allah disebut kebenaran? Mari kita perhatikan satu bagian saja. Mazmur 119 ayat yang ke-160. Mazmur 119 ayat yang ke-160. Banyak banget ayatnya, ya. Mazmur 119 adalah mazmur terpanjang. Mazmur 119 ayat yang ke-160, firman Tuhan berbunyi demikian. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Ini tentang firman. Lalu 2 Samuel 7 ayat 28, Engkau Allah dan firman-Mu lah kebenaran. Engkau kebenaran dan Allah dan firman-Mu lah kebenaran, itu maksudnya. Jadi Allah sendiri adalah kebenaran atau Kristus sendiri adalah kebenaran, karena Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Dan Yohanes pasal 1 ayat yang 1 berkata pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, yaitu menunjukkan kepada Yesus. Dia adalah Allah yang benar, dan Alkitab adalah kebenaran. Ada banyak ayat-ayat di situ. Salah satu ayat yang sangat luar biasa adalah Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Itu bukan Yohanes pasal 1 ayat 17 ya. Yohanes 1 ayat 1. Dan Injil Yohanes 17 ayat 17. Injil Yohanes 17 ayat 17, Yesus berkata apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan
ada kebenaran. Ini dua kebenaran yang sangat penting kita pegang, bahwa kebenaran yang memerdekakan kita itu adalah meliputi satu itu tentang Allah, tentang Kristus sendiri. Jika Kristus membenarkan kita, maka kita benar-benar merdeka, maka kita benar-benar benar. Ya, Roma pasal 5 juga berkata hal itu. Kemudian ketika firman Allah menyatakan kebenaran kepada kita dan kita tinggal di dalam kebenaran firman-Nya, maka kita benar-benar dimerdekakan. Kalau saudara dan saya melakukan apa yang benar, saudara dan saya melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan, maka saudara kemanapun dan dimanapun saudara berada, saudara tidak perlu takut. Secara manusia mungkin ada rasa takut, secara manusia mungkin ada rasa gentar ketika kita diperhadapkan dengan tekanan dan tantangan. Tapi percayalah, kebenaran itu akan membuat saudara merdeka. Saudara tidak takut bahaya, saudara tidak takut ancaman, saudara tidak takut dengan berbagai hal. Karena apa? Karena saudara dan saya ada di dalam kebenaran dan melakukan apa yang benar. Kebenaran itu selalu benar. All truth is God's truth. Itu adalah R.C. Sproul berkata demikian, dan diteruskan dalam satu buku oleh Arthur F. Holmes dalam bukunya All Truth is God's Truth. Segala kebenaran Allah. Nah, itu kebenaran mutlak. Kebenaran yang mutlak. Allah adalah mutlak, dan kebenaran Allah atau firman Allah adalah mutlak karena bernilai kekal. Kebenaran saya, kebenaran saudara itu belum tentu benar-benar kebenaran mutlak. Bukan kebenaran kekal juga. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sendiri berkata, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Mengapa? Karena Yesus sendiri adalah kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata Yunani yang dipakai adalah aletheia, mempunyai pengertian mengenai apa yang sepatutnya atau sebenarnya. Banyak sekali pengertiannya, tapi ini secara ringkas saja. Apa yang sebenarnya harus dipahami manusia untuk dikenakan dalam kehidupan. Jadi kebenarannya ini bukan kebenaran yang setengah-setengah benar, tapi merupakan kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak, atau kebenaran yang bernilai kekal. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah kebenaran. Artinya bahwa segala sesuatu yang dikatakan dan diajarkan, dipikirkan, dan seluruh teladan kehidupannya adalah standar yang harus dikenakan oleh manusia. Kristus di dalam seseorang dan orang itu di dalam Kristus, artinya seseorang itu memiliki kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sang kebenaran itu ada di dalam diri kita dan kita ada melakukan apa yang benar seperti yang Tuhan Yesus mau, maka kita benar-benar merdeka dan kita boleh berkata, aku hidup di dalam kebenaran. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seringkali merasa benar? Atau kita mengira kita benar? Tolak ukurnya apa? Dalam dunia ini begitu banyak ukuran. Sekarang ada termogan, ya, untuk mengizinkan seseorang masuk dalam satu kumpulan dan satu ruangan. Seperti kita dalam ibadah online ini, kita sebagian para pelayan ibadah juga harus diukur dulu suhu tubuhnya. Kalau terlalu panas, maka mohon maaf, singernya diganti saja, ya. Atau mohon maaf, Anda tidak bisa melayani hari ini. Nah, puji Tuhan, selama ini kami sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh termogan itu, ukuran itu. Jadi tidak mengarang-arang, oh langsung suar, maafkan, saya kayaknya nggak demam kok, saya kayaknya baik-baik aja, suhu tubuh saya oke. Sebentar, Anda putar sekali, waduh panas sekali misalnya gitu ya. Jadi kebenaran siapa yang dipakai tolak ukur? Kalau saudara dan saya mau tahu apa yang saudara lakukan, apakah itu benar atau tidak, patronnya apa? Yesus dan firman-Nya. Patronnya apa? Alkitab sebagai kanon, sebagai tolak ukur. Alkitab adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 ya, saya ajak kita memperhatikan ini, diberikan tanda dalam Alkitab saudara. Yohanes 17 ayat 17 mudah sekali diingat. Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yesus sendiri meminta dalam posisinya sebagai manusia yang sejati, dalam doa Yesus di dalam Yohanes 17, doa yang sangat terkenal,
Di dalam doa Yohanes 17 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tahu, selama di dunia ini, Engkau tidak mengambil mereka. Aku tidak membiarkan mereka diambil dari dunia ini. Tapi mereka masih ada di dunia ini. Saudara dan saya masih ada di dunia ini. Masih menghadapi godaan, tantangan dan ujian. Masih menghadapi kecemaran dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan akan menguduskan pikiran dan hati kita. Akan menguduskan motivasi kita. Menguduskan tujuan hidup kita. Karena itu dia katakan dalam doanya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya agar kita bisa mengalami kebenaran yang memerdekakan? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus. Melalui persekutuan kita dengan Tuhan, melalui penyembahan kita, melalui ibadah kita, sekalipun ibadah di rumah saja, itu juga peliharalah tetap persekutuan intim, persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 dan 14 berkata, kalau Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan diberitahukannya perjanjiannya. Ayat 14 berkata bahwa ketika kita bergaul karib sama Tuhan, Tuhan beritahu jalan mana yang harus kita pilih, jalan mana yang harus kita tempuh, keputusan apa yang harus kita ambil, cita-cita mana yang harus kita gapai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu tetaplah tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 itu kurang dan itu sangat fatal ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 tentang pokok anggur yang benar itu ya. Yohanes 15 tolong diralat oleh Bapak Ibu Saudara di rumah. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 kita punya persekutuan, kita tinggal tetap di dalam Kristus. Kedua, tetap di dalam firman-Nya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Apabila firman itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Saya ingin kita memperhatikan Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Maafkan, ayat 37 bagian B. Ketika mereka berkata bahwa kami bukan tidak pernah jadi hamba siapapun, lalu Tuhan Yesus berkata demikian. Yohanes 8 ayat 37 bagian B. Ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Betapa kontrasnya bagian ini dengan ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Ada satu rasa nasionalisme yang begitu kuat. Ada kebanggaan siapa leluhur kita, siapa bapak-bapak kita, para pendahulu kita. Saya ini keturunan pendeta, saya ini keturunan pendiri gereja, saya ini keturunan ketua sinode dan seterusnya. Membanggakan itu, tapi tidak hidup dalam kebenaran, itu tidak ada artinya. Sia-sia belaka. Karena itu Tuhan Yesus berkata, firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kamu masih hidup dalam dosa. Oleh karena itu kamu masih hamba. Kamu belum merdeka. Ayat 39. Mereka berkata, Bapak kita Abraham. Mereka mengulang lagi ayat yang di atasnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Permisi tanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara tahu apa yang dikerjakan Abraham? Jangan bilang mencari kayu bakar. Jangan bilang Abraham itu pengusaha. Ya, dia orang terkaya. Tapi apa yang dilakukan Abraham, Bapak Ibu Saudara pasti mengingatnya. Sehingga dia disebut bapak orang beriman. Dia senantiasa memanggil nama Tuhan. Dia senantiasa membangun mesbah. Artinya dia membangun relasi, membangun penyembahannya di hadapan Tuhan. Dia dengar-dengaran kepada firman Tuhan, apa yang disampaikan kepadanya. Abraham, go. Abraham, berhenti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi orang banyak itu
Dan apalagi ayatnya di atasnya, orang banyak memperhadapkan seorang perempuan berzina kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak hidup dalam kebenaran dan mereka tidak melakukan apa yang Abraham lakukan. Ngaku-ngakunya saja, saya ini keturunan orang beriman, saya ini keturunan Abraham. Tapi permisi tanya, kalau saudara saya tidak melakukan apa yang Abraham lakukan, saudara saya belum bisa disebut benar-benar merdeka. Karena kebenaran itu belum memerdekakan kita dari hidup di dalam dosa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat-ayatnya itu ada di dalam Yohanes 15 ayat 7. Kalau firman Tuhan di dalam kita dan kita dalam firman-Nya, minta apa saja pasti Tuhan berikan. Abraham sampai tawar-menawar ketika Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan dengan hujan belerang dan api. Dan Abraham dikatakan sahabat Allah, bercakap-cakap, berdialog dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang kedua, cara-cara praktis yang bisa kita lakukan adalah ketika kita tetap di dalam firman-Nya, caranya bagaimana? Melalui saat teduh tentunya. Tentunya membaca renungan harian. Kalau kita tidak punya cetaknya, tiap minggu yang masuk dalam grup pasti dikirimkan. Di luar grup juga saya kirimkan. Kalau terlambat mohon maaf, kadang-kadang sayanya yang mungkin karena berapa kali bangun di tengah malam sehingga pagi itu terlambat untuk mengirimkannya. Bisa juga sampai jam 5 lebih saya belum mendapatkan kiriman. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa memulai membaca Alkitab. Baca Alkitab berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, bukan Kejadian dan Wahyu, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, sampai kitab Wahyu. Baca, disiplin baca Alkitab, baca gali firman Tuhan, renungkan. Kita memamah biak firman-Nya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, itu caranya juga. Itu cara yang terakhir, yaitu menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman. Perhatikan sekali lagi 39, ini menarik sekali. Jikalau sekiranya, saya merenungkan ini beberapa kali ayat ini. Sudah lama sekali saya membaca ayat ini dan saya merenungkan, iya ya, saya ngakunya anak Abraham, apa yang saya lakukan? Apakah saya melakukan apa yang Abraham lakukan? Sekiranya, jikalau sekiranya kamu atau saya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak Abraham, tentulah saya dan saudara mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Yang berbahagia setiap kita yang mau menjadi pelaku firman. Yakobus pasal 1, bacalah nanti di tempat kita masing-masing, baca lanjutan. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, kalau kita menjadi pendengar saja tapi tidak melakukan firman, maka kita seperti orang yang bercermin lalu kita lupa muka kita kayak apa tadi. Oh, muka saya tidak rata. Kenapa tidak rata? Maksudnya bedaknya gak rata gitu ya, bukan mukanya gak rata, nanti gak ada hidungnya, gak ada mulutnya dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana setiap kita bisa mengalami kebenaran yang memerdekakan? Yang pertama, tetap di dalam Kristus, pelihara persekutuan dengan Dia, sembah Dia, puji Dia, pelihara mesbah kita di hadapan Tuhan, mesbah keluarga kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita tinggal tetap dalam firman-Nya, biarlah firman-Nya yang bertahta, firman-Nya yang ngontrol kita, firman-Nya yang nuntun kita, firman-Nya menjadi peta, firman-Nya menjadi kompas, firman-Nya menjadi pengingat kita, entah kita harus menganan atau mengiri. Dan bukan itu saja, kadang-kadang kita bisa hafal ayat Alkitab, kita baca habis 6-7 kali Alkitab sepanjang usia kita, tetapi kita tidak menjadi pelaku firman. Itu pun tidak memerdekakan kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan hal ini. Sederhana bukan? Sekali lagi, jangan kebenaran kita, tapi kebenaran firman. Jangan kebenaran manusia, tapi Kristus, kebenaran Allah, kebenaran Dia yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kiranya Roh Kudus menolong kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita memperhatikan, kita mencatat apa yang kita alami dan apa yang dialami orang banyak itu. Yang orang Yahudi yang percaya dan yang tidak percaya kepada Yesus. Yesus menegur mereka dengan keras. Kalau firman itu tidak mendapat tempat di hati kamu, jangan harap kamu akan merdeka. Tetapi ketika firman itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ketika anak manusia itu memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Amin. Mari kita akan berdoa.
Ya Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu di hati kami semua, karena firman Allah adalah benar dan bernilai kekal, yang selalu relevan dalam seluruh zaman, dalam seluruh musim kehidupan, dalam segala aspek hidup kami, dalam segala ujian, pergumulan, dan tantangan. Firman Tuhan adalah jawaban bagi kami. Firman Tuhan menjadi terang bagi kaki kami, pelita bagi jalan kami. Dan Kristus adalah kebenaran yang membenarkan kami, yang memerdekakan kami, yang memampukan kami hidup di dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran itu dengan cara-cara yang mudah bisa kami lakukan. Tetap di dalam Engkau, firman-Mu di dalam kami, dan kami dengan sukacita sadar harus menjadi pelaku firman. Bimbing kami semua, terjemahkan firman-Mu di hati kami semua, mampukan kami mempraktekkan firman-Mu, sehingga kami benar-benar merdeka dan hidup dalam kemerdekaan dalam masa pandemi, dalam masa yang mudah, maupun dalam masa-masa yang sulit. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Mari saat ini Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita berikan persembahan kita, dan kita memberikan pujian. Dengan apa akan ku balas? Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur selamanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau Bapa kami yang begitu baik, Engkau Tuhan kami yang begitu setia kepada kami. Di dalam ketidaksetiaan kami, Engkau tetap setia kepada kami. Engkau tetap memberkati hidup kami, sekalipun kadang-kadang kami ini Tuhan
sering melupakan Engkau, namun berkat-Mu selalu mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hal itu. Kami juga bersuka cita jika saat ini kami mau memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau menerima setiap persembahan kami yang telah kami kumpulkan ini Tuhan, baik yang melalui transfer maupun melalui amplop persembahan yang dikumpulkan. Tuhan memberkati. Kami berdoa seluruh jemaat Tuhan, Engkau terus memberkati pekerjaan mereka, Engkau terus memberkati kehidupan mereka, kerohanian mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan kiranya pulihkan. Bagi mereka yang sudah mulai lemah, Tuhan berikan semangat yang daripada Tuhan. Bagi mereka yang sudah mulai mengalami Tuhan kejenuhan, kiranya sukacita dan penghibur dari Allah Roh Kudus terus mengalir dalam hati, dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga, pekerja dan pendidikan anak-anak. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan saat ini yang sedang bergumul untuk biaya-biaya studi mereka, atau bahkan Tuhan mereka membutuhkan alat elektronik, baik handphone atau laptop, atau lebih lagi Tuhan mereka membutuhkan kuota atau internet. Ya Bapa di surga, mereka harus membutuhkan itu sekarang karena harus belajar secara online. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul untuk hal ini. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya cukupkan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi BP Sinode GKT Sidoarjo, BP Sinode GKT. Tuhan memberkati para pengurusnya, seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di bawah naungan GKT. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Sekalipun sebagian GKT yang masih belum bisa ibadah secara komunal, tapi kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh nyata bagi Sinode GKT. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mereka saat ini yang sedang berjuang melawan COVID, bagi mereka yang sedang mengalami penyakit COVID-19 atau apapun penyakit di dalam tubuh mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Kami mohon kasih karunia-Mu bagi para medis, para dokter yang sedang berjuang saat ini Tuhan untuk menangani para pasien. Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Bagi para pemerintahan kami yang berjuang untuk melawan COVID juga, berjuang juga untuk pemulihan perekonomian bangsa kami, Tuhan tolong mereka, berikan mereka hikmat. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, ini kerinduan kami. Kami percaya Engkau tahu isi hati kami sedalam-dalamnya. Apapun yang sedang didoakan oleh jemaat-Mu saat ini di hadapan Tuhan, yang tidak terungkapkan dengan kata-kata, ya Bapa, kami percaya Engkau akan menolong mereka dan menjawabnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kami persilakan untuk pengurus menyampaikan warta jemaat. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, warta jemaat gereja kita untuk ibadah minggu ini, yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas pimpinan dan hadiratnya, sehingga ibadah kita pada hari ini boleh terselenggara. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, tim pelayan mimbar, tim multimedia, guru-guru sekolah minggu, dan jemaat atas terselenggaranya ibadah kita pada hari ini. Yang kedua, selama melaksanakan ibadah di rumah, Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahannya dengan cara memasukkan persembahan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja saat kita sudah beribadah bersama-sama di gereja. Atau Bapak Ibu juga dapat menyampaikan persembahannya dengan cara Bapak Ibu menyerahkan kepada para hamba Tuhan kita, dan juga dengan cara transfer ke rekening gereja dengan memberikan informasi keterangan inisial dan peruntukannya. Sebagaimana surat pemberitahuan dan warta minggu lalu yang telah disampaikan bahwa gereja kita pada bulan Agustus ini
masih tetap menjalankan ibadah di rumah. Kami berharap Bapak Ibu dapat bersabar dan kami akan menginformasikan jika kita sudah akan memulai ibadah bersama-sama di gereja. Kami berharap setiap kita untuk tetap menjaga iman kesetiaan kita, dengan tetap juga menjaga kesehatan, dengan taat terhadap protokol kesehatan demi kebaikan kita dan keluarga kita juga. Selanjutnya, jemaat yang terbeban untuk memberikan bantuan smartphone atau handphone yang sudah tidak digunakan namun masih layak pakai kepada anak-anak kita, terutama usia sekolah yang membutuhkannya untuk kelancaran belajar atau sekolah online, dapat menyerahkannya melalui hamba Tuhan kita atau PHTM. Kami akan menyalurkannya kepada siswa sekolah dari jemaat kita yang benar-benar memerlukannya. Yang terakhir, kami mengundang kepada jemaat yang berkerinduan untuk mendukung program perbaikan plafon gereja di sebelah bagian luar gedung gereja kita untuk dapat memberikan persembahannya melalui amplop atau transfer ke rekening gereja dengan memberikan keterangan plafon. Sekian warta, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya undang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita naikkan pujian doksologi, doa berkat disampaikan oleh Pendeta Mia dan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama di kediaman kita dan menerima berkat penguatan, penyegaran lewat puji-pujian dan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat. Namun sebelumnya saya ingin membacakan bagi kita Yesaya 48 ayat 18 dan 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikian firman Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sumber segala berkat. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa tuntunan dan pencerahan dari Roh Kudus senantiasa dilimpahkannya kepada saudara sekalian, menaungi rumah tangga saudara, memberkati usaha pekerjaan dan pendidikan saudara, menyertai keluar masukmu dengan berkat dan penyertaannya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.
ibadah kita selesai. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.